Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Haryani, NPM 1921010163 dari kelas C, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perdata internasional. Yang pertama, ada pengertian hukum antar tata hukum. Hukum antar tata hukum merupakan hukum yang mempelajari sistem hukum pada suatu negara tertentu dan pada saat tertentu. Contohnya, ketika seorang bandar narkoba dari negara Amerika ditangkap di kota Lampung, maka hukum yang berlaku adalah hukum di kota Lampung tersebut. Lalu ada titik-titik pertalian. Menurut Sudargo Gautama, titik-titik pertalian merupakan suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Kaitan antara fakta-fakta yang ada di perkara dengan suatu tempat atau negara dan juga sistem hukumnya. Kewarganegaraan atau nasionalitas, pihak pewaris, tempat kediaman tetap atau domisili pewaris, letak benda, tempat perbuatan hukum dilakukan, tempat perkara diajukan. Lalu ada macam-macam titik pertalian. Yang pertama, ada titik pertalian primer meliputi kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, dan hubungan hukum di dalam hubungan inter. Dua, ada titik pertalian sekunder. Dalam persoalan HPI dimungkinkan juga titik taut primer merupakan titik taut sekunder dalam hal mengenai kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, letak dari benda, tempat ditandatangani kontrak, tempat pelaksanaan perjanjian, tempat di mana perbuatan melanggar hukum itu, pilihan hukum, tempat diadakan perbuatan-perbuatan resmi yang penting. Lalu ada prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Menurut Graham Murdoch pada tahun 1994, kewarganegaraan adalah suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh di dalam berbagai pola struktur sosial, politik, dan juga kehidupan kultural agar dapat menciptakan sesuatu hal yang baru. Selanjutnya, karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar. Menurut Harris Stokes menjelaskan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat karena kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat, juga merupakan ham bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk pemerintah. Lalu ada penunjukan kembali atau renvoy. Renvoy adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoy terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personal negara-negara di dunia ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Di Indonesia, istilah yang dipakai untuk renvoy adalah penunjukan kembali. Pada dasarnya, renvoy timbul karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem hukum perdata internasional. Renvoy dan sifat nasional dari HPI. Masalah renvoy mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan prinsipil atau masalah supranasional atau nasional. Jika dianggap HPI bersifat supranasional, maka tentunya tidak ada tempat untuk renvoy. Kaidah-kaidah HPI menurut pandangan ini berasal daripada tata tertib hukum yang lebih tinggi daripada tata tertib pembuat undang-undang nasional dan mempunyai kekuatan hukum dengan tidak menghiraukan apakah pembuat undang-undang mengoper atau menolak renvoy. Maka HPI yang bersifat supranasional inilah yang selalu berlaku. Tidak semua setuju dengan renvoy, yaitu renvoy tidak logis karena renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Renvoy sendiri membawa ketidakpastian hukum. Lalu ada kualifikasi. Di dalam HPI, kualifikasi ada 5 macam, yaitu kualifikasi lex fori, kualifikasi lex causa, kualifikasi bertahap,
yang terdiri dari 2 tahap, yaitu kualifikasi otonom dan forum mempergunakan metode perbandingan hukum. Kualifikasi HPI bertitik tolak dari adanya pandangan bahwa setiap kualifikasi berdasarkan HPI dianggap mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam melakukan kualifikasi terhadap suatu peristiwa hukum. Lalu ada ketertiban umum. Prinsip ketertiban umum atau public order atau public policy dalam hukum perdata internasional dikenal di setiap negara terkait dengan penerimaan hukum asing di suatu negara. Walaupun prinsip ini diatur dengan konsep yang berbeda-beda, suatu negara ketika berhadapan dan hendak menerapkan suatu hukum asing akan dilihat apakah hukum asing tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak. Jika bertentangan dengan ketertiban umum, maka hukum asing tersebut tidak dapat diterapkan. Penerapan ketertiban umum ini juga terkait dengan prinsip-prinsip lain dalam HPI, seperti prinsip nasionalitas dan domisil, serta pelanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang telah diperoleh. Lalu ada penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindarkan atau menghindari berlakunya hukum nasional, sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang sangat erat. Keduanya ini bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan mengenyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Keduanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang telah diperoleh, karena pada penyelundupan hukum kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Lalu ada pilihan hukum dalam hukum perdata internasional. Penyelesaian sengketa kontrak perdata internasional melalui pengadilan seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang dikalahkan, sebab hakim dalam pengadilan harus menentukan lex causa atau hukum yang seharusnya berlaku terlebih dahulu, dan terkadang lex causa-nya tidak begitu familiar bagi hakim atau bagi salah satu pihaknya. Belum lagi ada faktor-faktor non-yuridis yang banyak mempengaruhi peradilan, sehingga kondisi tersebut bisa menghasilkan putusan yang kurang memuaskan. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, para pihak dapat membuat pilihan hukum, sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak perdata internasional yang lebih memuaskan. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. Fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak internasional antara lain menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa sebagai antisipasi para pihak jika terjadi sengketa, dan diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak. Lalu ada hak-hak yang telah diperoleh. Dalam bidang HPI, istilah hak-hak yang diperoleh ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Hak yang telah diperoleh menurut ketentuan hukum negara asing diakui dan seperlunya dilaksanakan oleh hakim Inggris, sepanjang hak-hak ini tidak bertentangan dengan konsepsi public policy di Inggris.
Ajaran hak-hak yang telah diperoleh justru mengkehendaki kebalikannya, bukan hukum asing yang dikesampingkan, tetapi justru hukum asing inilah yang diakui dan dipergunakan. Prinsip hak-hak yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau memperlembut pelaksanaan prinsip ketertiban umum. Lalu ada persoalan dan penyesuaian. Persoalan pendahuluan dalam HPI adalah suatu persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Profesor Chisholm dalam bukunya Private International Law mengatakan bahwa ada kalanya dalam suatu perkara HPI, pengadilan tidak saja dihadapkan pada masalah utama, tapi juga suatu masalah subsidiar setelah hukum yang harus diberlakukan terhadap masalah utama ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI yang relevan. Maka kemungkinan ada kebutuhan untuk menentukan kaidah HPI lain untuk menjawab subsidiar yang berpengaruh terhadap penyelesaian masalah utama. Untuk menentukan apakah dalam sebuah perkara HPI terdapat persoalan pendahuluan, maka perlu dipenuhi 3 persyaratan. Pertama, ada main isu yang dihadapi dalam perkara harus merupakan masalah HPI yang berdasarkan kaidah HPI. Forum harus tunduk pada hukum asing. Lalu ada dalam perkara yang sama harus terdapat subsidiary issue yang mengandung unsur asing yang sebenarnya dapat timbul sebagai masalah HPI yang terpisah dan diselesaikan melalui penggunaan kaidah HPI lain secara independen. Lalu ada kaidah HPI yang menentukan lex causa. Bagi subsidiary issue akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang akan dihasilkan seandainya lex issue dari main issue yang digunakan. Lalu ada penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum atau terminologi hukum sendiri. Penyesuaian itu meliputi transposition, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Transportation adalah pemindahan atau transfer dari hubungan-hubungan hukum, perbuatan-perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian-pengertian hukum lain. Lalu ada timbal balik dan pembalasannya. Timbal balik dimaksudkan suatu keadaan yang dikehendaki. Pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Timbal balik mempunyai lingkungan berlaku umum, diberlakukan terhadap semua negara asing. Pembalasan hanya pada negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibalas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.